Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 5 bulan 9 ya. Jam jam sekitar jam 5 ini mau menjelang maghrib. Saya ada di salah satu masjid yang pernah disinggahi Rasulullah ya, yaitu Masjid Musobbah atau Masjid Unaif. Ini adalah eh, ini adalah Masjid Unaif ya. Masjid Unaif. Masjid Unaif ini tidak jauh dari Masjid Kuba. Nah, sebelah sana adalah Masjid Kuba. Mungkin sekitar berapa ini ya? Sekitar 500 meteran ya. Jalan kaki sangat dekat sekali. Sahabat semua, seperti kita ketahui ya, Masjid Musobbah atau Masjid Unaif ini mempunyai kisah yang luar biasa ya. Mempunyai kisah yang luar biasa dalam perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini ada saya juga sekarang lagi ditemanin oleh dua kawan saya dari Abdul Wafi dari Pamekasan, ini Zainal dari Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام حبيبي. كيف رؤية انت هذا؟ بسم الله. هذا مسجد أنيف. زمان النبي Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di sini semasa hidupnya beliau, pernah sholat di sini ketika sahabatnya ingin belajar tentang ilmu agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di sini. Ana dan teman saya insya Allah akan sholat di sini untuk mengambil berkah dari peninggalan Islam. Semoga kita dapatkan berkah. Oke, begitulah seperti yang dituturkan oleh kawan saya bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sampai di sini adalah pada waktu sholat subuh ya, dan Rasulullah sholat di sini. Tapi ada juga riwayat yang membantah bahwa ini ya, bahwa Rasulullah sampai di Kuba itu sudah waktunya sholat duha ya, udah agak siangan. Jadi ada yang membantah begitu. Tapi itulah riwayat ya. Subhanallah ya, bisa kita saksikan. Ini adalah kecil sekali ya. Ini ukuran berapa ini? Sekitar ukuran 4x6 ya. Subhanallah, seukuran kamar. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh di Masjid Musobbah ini atau Masjid Unaif ini. Oke, sahabat semua, coba kita keliling ke belakangnya ya. Kita bisa saksikan bersama. Kita saksikan bersama di sekitarnya. Subhanallah ini ya. Ini di depannya Masjid Musobbah. Ini. Tapi ini ya, walaupun banyak ini ya, mengandung sejarah yang luar biasa, tapi biasanya ini jarang dikunjungi oleh jemaah haji ataupun jemaah umroh dari Indonesia ya. Kebanyakan itu yang berkunjung ke sini biasanya dari Pakistan, Afghanistan, Turki, itu biasanya banyak kunjung ke sini. Subhanallah, ini depannya ya. Ini di belakang, dari arah belakang. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah Masjid Musobbah. Sahabat semua, ini dinamakan dengan Masjid Unaif atau Masjid Bani Unaif karena memang di sekitar sini adalah
tempat Bani Unaif bermukim, sehingga masjid ini dinamakan Masjid Unaif. Ketika kita mendengar Masjid Unaif, kita diingatkan kepada salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Thalhah bin Barrah. Thalhah bin Barrah ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Thalhah ini setiap kali berjumpa kepada Rasulullah, dikisahkan sahabat Thalhah ini bergetar. Ada riwayat juga yang mengatakan setiap berjumpa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Thalhah ini merasa malu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Thalhah, "Wahai Thalhah, kenapa ketika Thalhah berjumpa dengan saya, Thalhah bersikap seperti itu?" Kemudian Thalhah mengatakan bahwa Thalhah bersikap seperti itu karena saking cintanya, saking luar biasa besarnya Thalhah mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap dan berkata kepada Thalhah, "Kalau demikian maka bunuhlah Barrah." Yakni Barrah ini ayahnya daripada Thalhah. Tanpa berpikir panjang, Thalhah ini bergegas dan menghunuskan pedangnya untuk pergi membunuh sang ayah. Begitulah ketika cintanya yang luar biasa mengalahkan kepada yang lain, bahkan kepada ayahnya sendiri. Ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuh Barrah, yaitu ayahnya sendiri, maka dia tidak berpikir panjang untuk membunuhnya, dia langsung bergegas kan. Kemudian Rasulullah SAW, tapi sebelumnya sahabat yang lain bertanya-tanya kenapa Rasulullah SAW itu atas dasar apa memerintahkan kepada Thalhah untuk membunuh ayahnya gitu kan. Kemudian seketika itu Rasulullah SAW memanggil Thalhah gitu kan, memanggil Thalhah. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah SAW bermaksud hanya untuk mengetes itu kan, mengetes sebesar apa itu kan kecintaan Thalhah kepada Rasulullah SAW. Sahabatku semua, bisa diambil pelajaran besar ya, ketika seseorang mencintai kepada Rasulullah SAW, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Thalhah, itu mengalahkan segalanya. Ini perlu ditiru ya, bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu harus mengalahkan segalanya. Bahkan ketika disuruh membunuh ayahnya pun, Thalhah tidak berpikir panjang untuk membunuhnya. Begitulah cintanya para sahabat Rasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengalahkan cintanya sendiri kepada ayahnya sendiri. Ketika diperintahkan untuk membunuh, tidak berpikir panjang, dia langsung bergegas. Gitu kan. Ini bisa diambil pelajaran bagi kita ya dari kisah Thalhah itu kan. Ada kisah lain sahabat itu kan. Ada kisah lain ketika Thalhah dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit parah, sakit keras itu kan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap kepada ibunya Thalhah, bahwa ketika nanti Thalhah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan menemui ajalnya, maka Rasulullah meminta kepada ibunya untuk mengabarkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan segera datang kepada Thalhah untuk mendoakannya gitu kan. Namun ketika ibunya menjumpai Thalhah dalam keadaan sakit keras, ibunya meminta izin kepada Thalhah, mengatakan bahwa ada pesan khusus dari Rasulullah SAW
ketika Tolha bin Barrah sakit keras, Rasulullah meminta untuk mengabarkan kepada ibunya, mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Tolha bin Barrah tidak mengizinkan dengan alasan Tolha khawatir dan takut Rasulullah SAW ketika pergi ke Bani Unaif ini akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Kemudian kisah singkatnya, Tolha menemui ajalnya. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan seketika itu Rasulullah SAW datang kepada ibunya dan bertanya kenapa ibunya tidak mengabarkan tentang kejadian tersebut. Kemudian ibunya menceritakan begini seperti yang terjadi. Kemudian cinta Rasulullah SAW kepada Tolha tambah besar dan luar biasa. Demikianlah kisah singkat dari sahabat Rasulullah, Tolha bin Barrah. Dan ini sepenggal kisah dari Masjid Unaif ya. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian dari saya, dari Bani Unaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.